Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, ternyata tangan dingin Anies Baswedan tidak saja berperan penting dalam memenangkan paslon Pramono Rano di Pilkada Jakarta, tetapi juga sangat berperan penting memberikan dukungan penuh kepada paslon Mahyaldi Fasco di Pilkada Provinsi Sumatera Barat. Pada Pilkada Provinsi Sumatera Barat, Mahyaldi yang telah menjadi gubernur selama 5 tahun terakhir ini, yang kembali maju untuk periode kedua berpasangan dengan Fasco. Kita tahu Mahyaldi dari Partai PKS, Fasco dari Partai Gerindra, ternyata mendapat dukungan penuh dari Anies Baswedan. Dan alhamdulillah, pasangan calon Mahyaldi Fasco dipercaya oleh rakyat Sumatera Barat pada Pilkada 2024 ini untuk memimpin Sumatera Barat 5 tahun ke depan. Sahabat BN, ternyata Anies Baswedan memang tidak dapat dipungkiri seorang tokoh yang dicintai oleh rakyat, terutama rakyat kecil di Republik ini. Kalau mungkin ada kita yang mengatakan hanya rakyat Jakarta yang mencintai Anies, sehingga tampak sekali gerakan suara ketika Anies menyatakan mendukung paslon Pramono Rano. Ternyata di daerah lain seperti di Sumatera Barat juga demikian. Mahyaldi meraih kemenangan mutlak dalam Pilkada Provinsi Sumatera Barat 2024 ini. Saya akan bacakan berita tentang hal ini. KB Anies menurunkan berita di bawah judul Anies Baswedan beri dukungan penuh kepada Buya Mahyaldi di Pilgub Sumatera Barat. Berita ini turunnya sebelum tanggal 27 November, yakni tanggal 17 November 2024. Jadi sebelum pencoblosan Yogyakarta KBA. Anies Baswedan memberikan dukungan penuh kepada Buya Mahyaldi yang kembali maju dalam pemilihan gubernur Pilgub Sumatera Barat. Buya Mahyaldi yang berpasangan dengan Fasco Rusemi mendapat apresiasi dari Anies atas kepemimpinannya selama 5 tahun terakhir sebagai gubernur Sumatera Barat. Dalam sebuah pernyataan video yang dikutip oleh KB Anies Minggu 17 November 2024, Anies mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian Buya Mahyaldi selama menjabat. Saya sangat senang mengetahui bahwa selama 5 tahun penjabat sebagai gubernur, Buya Mahyaldi telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat Sumatera Barat. Beliau juga telah meneruskan apa yang sebelumnya berhasil dicapai saat menjabat sebagai wali kota, ujar Anies. Anies menekankan bahwa hubungan mereka bukan hanya terkait momentum Pilpres yang lalu, tetapi telah terjadi lama. Interaksi antara saya dengan Buya Mahyaldi bukan hanya pada Pilpres kemarin, tetapi jauh lebih panjang dari itu. Kami merasa bersyukur bahwa kemajuan-kemajuan yang telah beliau capai insya Allah bisa diteruskan tambah mantan gubernur DKI Jakarta itu. Sebagai seorang sahabat, Anies mendukung penuh pencalonan Buya Mahyaldi untuk periode kedua. Ia percaya bahwa
Masyarakat Sumatera Barat sudah memahami rekam jejak dan kontribusi Buya Mayaldi. Saya rasa masyarakat Sumatera Barat telah menyaksikan apa yang sudah beliau kerjakan selama ini. Insya Allah dengan bertugas lagi sebagai gubernur, beliau akan meneruskan dan menyempurnakan apa yang telah berhasil dicapai sebelumnya untuk kemajuan masyarakat Sumatera Barat, jelas Anies. Anies juga menyampaikan keyakinannya bahwa masyarakat Sumatera Barat akan memilih pemimpin dengan bijaksana. Kami merasa bersyukur dan yakin masyarakat Sumatera Barat selalu rasional, selalu menggunakan ukuran yang jelas dalam menentukan pilihannya, ungkapnya. Di akhir pernyataannya, Anies memberikan doa khusus untuk Buya Mayaldi. Kami mendoakan Buya Mayaldi semoga keberkahan selalu menyertai beliau, tuturnya. Sahabat BN, menarik sekali. Ada doa khusus dari Anies Baswedan kepada Buya Mayaldi ketika di saat-saat Buya Mayaldi melakukan kampanye pada Pilkada Provinsi Sumatera Barat baru lalu. Sahabat BN, sekali lagi kita melihat bahwa Anies Baswedan dicintai oleh rakyat di Republik ini. Kenapa? Kita melihat alasan rakyat di Republik ini begitu mencintai Anies. Bukan karena Anies orang kaya raya. Bukan karena Anies punya banyak mobil mewah. Bukan karena Anies punya banyak rumah mewah. Bukan karena Anies mampu menghambur-hamburkan uangnya kepada rakyat. Tidak sama sekali. Tetapi karena Anies punya ketulusan hati terhadap bangsa dan negara ini. Itu kelihatannya. Jadi rakyat kita di Indonesia ini tidak lagi tampaknya mengedepankan materi bagi seorang pemimpin yang akan dipilihnya, yang diinginkannya untuk memimpinnya. Tetapi mereka lebih melihat kepada ketulusan hati seorang calon pemimpin yang akan memimpin mereka. Sahabat BN, kalau belakangan ini seorang pemimpin di dalam mendapatkan kursi kekuasaannya mungkin masih bisa dengan cara-cara yang tidak fair, yang tidak demokratis, yang penuh dengan dugaan kecurangan. Kita perlu ingat ke depan ketika rakyat telah semakin rasional, ketika rakyat telah semakin menyadari pentingnya pemimpin yang berjiwa dan berhati tulus untuk rakyatnya, maka rakyat ke depan ini besar kemungkinan tidak akan peduli lagi kepada amplop, tidak peduli lagi kepada gaya hidup seseorang yang akan menjadi pimpinnya. Tetapi sekali lagi, dia akan melihat bagaimana ketulusan hati seorang tokoh yang akan memimpinnya. Kalau seorang tokoh yang penuh dengan pencitraan, yang berlagak seperti orang sederhana, tetapi hatinya berkarat, yang berlagak seperti mencintai rakyat, tetapi yang sesungguhnya dia bertolak belakang dari apa yang ditampilkannya kepada rakyat, maka ke depan rakyat tidak akan memilihnya. Dan dari sekarang telah kelihatan tanda-tanda sosok kepemimpinan seorang Anies Baswedan akan semakin mendapat tempat di hati rakyat Republik Indonesia semakin nyata. Dan kita melihat antara Anies Baswedan dengan Jokowi, di mana publik selama ini menilai Jokowi merupakan sosok yang selalu berada pada posisi berupaya agar Anies tidak maju di berbagai kontestasi politik dan agar Anies selalu gagal pada berbagai kontestasi politik. Maka ke depan kita melihat apa yang diduga banyak orang dilakukan oleh Jokowi kepada Anies Baswedan selama ini. Maka tanda-tanda karma akan berbalik kepada
Jokowi telah semakin tampak. Di antaranya bisa kita lihat ketika sekarang ini Anies Baswedan sedang harum sekali namanya di tengah-tengah masyarakat di Republik ini, terutama ketika paslon nomor urut 3 di Pilkada Jakarta, Pramono Rano, yang didukung oleh Anies Baswedan memenangkan Pilkada Jakarta dan mengalahkan paslon yang didukung Jokowi yang jumlah partai pendukungnya belasan partai. Di sisi lain, Jokowi sekarang ini sedang tampak terkesan sangat tersudut oleh PDIP. Kenapa dikatakan sedang dalam kondisi tersudut di PDIP? Setelah Sekjen PDIP mengumumkan bahwa Jokowi dan keluarganya tidak lagi menjadi bagian dari PDIP, PDIP telah mengambil sikap yang tegas dengan menyatakan bahwa jika Jokowi tidak juga segera mengembalikan kartu tanda anggota atau KTA PDIP berikut dengan anaknya Gibran dan menantunya Bobi, maka PDIP segera akan memecat Jokowi dan keluarganya. Makanya kita bicara, sudahlah kalau sudah tidak mau sama-sama lagi, silakan kembalikan Pak kartu anggota saja. Kan gitu. Itu sudah sangat terhormat itu. Kita menjaga kehormatan dan wibawa mereka juga kan. Tapi ternyata juga kan tidak juga. Semakin ke sini semakin berseberangan. Sampai terakhir anaknya calon dari partai lain, Bobi calon dari partai lain, Pak Jokowi sendiri berseberangan, berhadapan-hadapan dengan kita. Lalu alasan apa bilang masih simpan KTA seolah-olah beliau masih anggota partai, itu juga tidak bisa. Kita proses partai tetap berlangsung. Pada akhirnya kalau tidak dikembalikan ya kita pecat. Ini tentu saja sebuah fenomena yang sangat tragis yang harus dialami oleh Jokowi dan keluarganya. Dan ke depan kita melihat tanda-tanda Anies akan semakin cemerlang, telah semakin tampak. Antara lain, PDIP sekarang ini kita melihat sudah sangat dekat dengan Anies Baswedan. Dan ditambah lagi sekarang ini informasi yang menggelinding di tengah-tengah publik, Anies Baswedan sedang diincar oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk menggantikannya sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Kalau ini nanti sampai terjadi ketika Anies nanti Ketua Umum Partai Nasdem bergabung dengan PDIP, maka kekuatannya untuk menghadapi Pilpres 2029 akan sangat-sangat besar. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.